Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Siti Nur Aropah dari kelas KPI 3A dalam mata kuliah dakwah antar budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dakwah antar budaya. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu definisi budaya. Budaya berasal dari kata budi yang berarti akal dan daya yang berarti dorongan. Nah, budaya berarti kekuatan akal karena kebudayaan manusia merupakan ukuran pencurahan dari akal manusia, di mana akal manusia itu memiliki dorongan yang nanti terciptalah sebuah karya atau cipta. Dalam terminologi Islam, budaya berarti pengetahuan tentang norma dan aturan yang sudah disepakati dan diketahui. Nah, berarti dalam terminologi Islam ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai manusia senantiasa harus melakukan ma'ruf dan meninggalkan munkar. Dalam artian kita harus selalu menciptakan karya yang baik dan meninggalkan suatu keburukan. Nah, definisi dakwah antar budaya yaitu proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai dan makhluk dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antar budaya agar peran dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpelihara situasi yang damai. Maksudnya adalah definisi dakwah antar budaya ini. Jadi kita memperhatikan keragaman budaya dalam proses dakwah, yaitu misalkan ada seorang dari suku Sunda mendapat panggilan dakwah di daerah Jawa. Nah, dari situ kita harus pandai mengelola keragaman budaya. Kita harus mengerti bahwasanya keragaman budaya kita ini bermacam-macam. Jadi, kita harus memperhatikannya agar proses dakwah yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan menciptakan suasana yang damai. Maksudnya, tidak mungkin ketika seorang yang berasal dari suku Sunda menyampaikan dakwah di daerah Jawa dengan menggunakan bahasa Sunda. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita mempelajari dakwah antar budaya agar kita bisa memahami keragaman budaya, agar proses dakwah yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Nah, dalam metode dakwah antar budaya kita memiliki beberapa metode, diantaranya metode istinbati, yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan cara menurunkan dari isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan dakwah antar budaya dengan berdasarkan landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua adalah metode iktibasi, yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan meminjam pemikiran produk pada pakar dakwah. Nah, tentunya ini juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari kajian ilmu yang lain. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan dakwah yang kita ambil dari pakar ilmu, yang mana pakar ilmu tersebut tentunya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada metode istiqroi, yaitu penalaran yang menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan menggunakan prosedur kerja metode ilmiah. Nah, dalam ini maksud metode ilmiah adalah ketika kita menggunakan metode istiqroi, kita menggunakan metode ilmiah dengan cara uji coba atau praktek atau bereksperimen gitu. Nah, aksiologi dakwah antar budaya yaitu
dengan memberikan wawasan dan mempertegas objek material dan objek formal ilmu, dakwah yang unik. Selain itu juga memberi bukti kebenaran ayat-ayat yang teramati dari kenyataan empiris dan sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang keragaman makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi para dai antar budaya, aksiologi dakwah antar budaya ini akan membantu dan mempermudah dalam melaksanakan proses penyampaian dakwah. Selain itu juga memberikan pertimbangan dan acuan dalam menyeleksi budaya yang ma'ruf dari budaya yang munkar dalam suasana yang damai. Nah, juga mendorong para ilmuwan dan praktisi dakwah serta umat Islam untuk memiliki sikap mental dan perilaku yang arif dalam menghadapi dinamika keragaman budaya. Selain aksiologi dakwah antar budaya, saya juga akan menjelaskan tentang interaksi antara dai dan ma'du. Yang pertama dengan resistance teori atau teori resistensi atau teori penolakan. Nah, dasar asumsi teori ini adalah bahwa setiap aktivitas dakwah akan selalu menghadapkan variabel dai dan ma'du. Maksudnya yaitu akan selalu menciptakan aktivitas antara dai dan ma'du. Nah, kita sebagai pendakwah harus menciptakan variabel yang bagus antara dai dan ma'du agar dakwah kita juga bisa tersampaikan dengan baik. Nah, selain itu ada akulturasi teori atau teori pencampuran, yaitu kemudahan hubungan relasi dan interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya menjadi bagian dari hubungan dakwah dalam dakwah antar budaya. Yaitu teori pencampuran yang mana kita juga mengetahui bahwa kita ini diciptakan dengan berbagai ragam kebudayaan, di mana dalam interaksi dai dan ma'du pun kita mempunyai pencampuran antara budaya dengan sesama manusia. Nah, yang ketiga ada resepsion teori atau teori resepsi, yakni menerima sepenuhnya atau menerima sebagian gagasan budaya yang lain. Nah, di mana kita harus saling toleransi, saling menerima bahwa kita diciptakan dengan berbagai kebudayaan. Nah, masing-masing memiliki hak dalam memiliki keragaman budaya. Oleh karena itu, kita harus pandai bertoleransi. Yang terakhir ada komplement teori atau pembaharuan suatu budaya masyarakat. Terlebih pada era globalisasi sekarang ini adalah kemestian. Maksudnya, meskipun kita berbudaya dan memiliki budaya masing-masing, kita juga harus pandai dalam menyesuaikan zaman. Apalagi pada zaman sekarang, yaitu zaman modern, kita harus pandai-pandai mencampurkan atau melibatkan budaya dalam kebiasaan modern kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon koreksi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.